Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem pengenalan pola, tetapi kali ini studi kasus tentang sorting ikan secara otomatis pada pabrik pengepakan ikan. Contoh kasus ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Pada pabrik pengepakan ikan itu dibutuhkan proses sorting ikan di conveyor belt sehingga ikan secara otomatis bisa dipisahkan oleh lengan robot. Contoh kasus ini diambil dari buku Dudahart. Kita akan mulai dari konstruksi dataset, di mana semua ikan yang ada pada conveyor belt dibatasi hanya 2 jenis ikan. Lalu tersedia kamera kan, dan kamera hanya bisa melihat di satu posisi saja. Kemudian gambar dari kamera itu dilakukan pemrosesan image dulu, bisa enhancement, segmentasi, ataupun resize. Jika kita ingin menggunakan pendekatan yang berbasis template matching, kita bisa mendefinisikan template dari setiap ikan. Lalu nanti akan dicobakan dengan dataset development seberapa baik template yang sudah kita definisikan. Sekarang kita akan melihat feature dari ikan tersebut. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, bisa menggunakan feature level rendah seperti pixel ataupun deskriptor warna, shape ataupun tekstur. Atau kita bisa mencari feature yang lain. Misalnya panjang ikan, lightness, lebar, dan seterusnya. Kita akan mulai pemodelan dengan menggunakan informasi dari pihak pabrik bahwa ikan sibas itu secara umum lebih panjang daripada salmon. Nah, untuk membuktikannya, kita perlu membuat histogram dari semua ikan yang ada pada dataset kita. Misalkan kita dapatkan histogramnya seperti ini, tapi terlihat jelas bahwa terdapat ikan sibas. Sibas memang rata-rata panjang, tetapi terdapat ikan sibas yang pendek dan begitu juga sebaliknya terdapat salmon yang panjang. Nah, jelas bahwa kriteria ini tidak begitu bagus. Walaupun kita mencoba untuk menentukan batas, suatu batas untuk menentukan kelas sibas atau salmon. Misalnya pada contoh kasus ini adalah 15. Kalau lebih dari 15 merupakan ikan sibas dan kurang dari 15 merupakan ikan salmon, terlihat di sini errornya. Ini adalah error ikan sibas yang dikategorikan salmon dan ini adalah error ikan salmon yang dikategorikan sibas. Jadi walaupun kita cari batas yang terbaik pun tetap saja akan terlihat banyak errornya. Cara lain adalah mencari feature yang lebih baik. Misalkan kita dapatkan feature lightness. Ternyata sibas itu lightness-nya lebih tinggi daripada salmon. Nah, kita bisa lihat bahwa errornya kalau kita menentukan suatu batas di sini, misalnya sekitar 5,5 gitu ya, errornya cenderung lebih kecil. Dan di sini dinyatakan bahwa jika lebih dari misalkan ini 5,5 lightness-nya maka merupakan ikan sibas, sedangkan kalau lebih kecil merupakan ikan salmon. Errornya lebih kecil, ada di sini daerah yang error, dan kita bisa menyimpulkan bahwa lightness merupakan feature yang lebih baik daripada length. Walaupun feature lightness memberikan model yang lebih baik daripada length, tetapi misclassification-nya tetap memberikan konsekuensi. Misalnya, salmon di dalam kaleng sibas ini bisa merugikan pabrik. Sedangkan kalau sibas di dalam kaleng salmon ini bisa mengecewakan customer. Ya, untuk tentatif modelnya kita menggunakan lebih dari satu feature. Misalnya lightness tadi sudah lebih bagus, kita kombinasikan dengan width. Nah, di sini kita petakan dalam bentuk dua dimensi, sumbu dua dimensi. Sumbu X ini adalah lightness, sedangkan sumbu Y-nya adalah width. Kemudian yang merah ini adalah sibas, sedangkan yang hitam adalah salmon, menyatakan data dari salmon dan sibas. Kemudian kita bisa mendefinisikan satu garis pemisah antara kedua
jenis ikan ini sehingga error yang terjadi atau misklasifikasinya itu sangat rendah. Dengan dua feature tersebut, kita bisa membuat suatu model klasifikasi yang menggunakan aturan sederhana. Kita akan mengklasifikasikan suatu ikan ke dalam ikan sibas kalau feature vektornya itu berada di atas garis, yaitu daerah yang di sini. Misalkan angka 8 untuk lightness dan 20 untuk width-nya. Sebaliknya akan diklasifikasikan sebagai salmon jika berada di bawah garis. Kita bisa lihat di sini di bawah garis masih ada beberapa misklasifikasi, masih ada beberapa ikan sibas yang diklasifikasikan sebagai salmon dan sebaliknya. Karena masih ada error, kita bisa mencari model alternatif yang lain yang memberikan akurasi 100%. Tetapi bidang yang terbentuk pasti lebih kompleks seperti ini. Nah, hanya saja biasanya semakin kompleks modelnya memang akan memberikan training akurasi yang bagus, tetapi tidak akan baik untuk data yang di luar data training karena terlalu overfit terhadap data training ini. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memprediksi ikan yang datanya ada di tanda tanya ini. Nah, kalau kita perhatikan akan diklasifikasikan sebagai sibas karena berada di atas bidang pemisah ini, padahal seharusnya ini adalah ikan salmon. Artinya kita telah memberikan klasifikasi yang salah. Persoalan overfit dari model yang sangat kompleks tadi bisa diselesaikan dengan memberikan model yang lebih simple tetapi lebih kompleks dibandingkan garis lurus. Maka kita bisa misalnya mendapatkan bentuk polinomial seperti ini yang derajatnya lebih rendah, dan ini bisa merupakan optimal trade-off antara performance atau kinerja dari data training akurasi terhadap prediksi untuk data berikutnya. Nah, model yang optimal seperti ini dianggap memberikan generalisasi yang lebih baik. Tadi kita sudah mengilustrasikan pemodelan menggunakan satu atau dua feature, mulai dari data training kita kumpulkan, kemudian kita lakukan pre-processing dan feature extraction sehingga kita dapatkan feature vector, kumpulan feature vector dari data training. Lalu kita bisa langsung masukkan ke machine learning sehingga mendapatkan model, lalu model inilah yang kemudian akan dideploy untuk menentukan apakah ikan tersebut merupakan ikan sibas atau salmon. Sebagai penutup video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan feature yang sedikit, maka decision boundary-nya juga semakin sederhana dan proses trainingnya juga semakin mudah. Kemudian representasi yang ideal itu jika memberikan variasi intrakelasnya rendah dan variasi interkelasnya tinggi. Kemudian sebagai tambahan, ketika kita punya task yang berbeda, maka feature set yang optimal juga bisa berbeda dan decision boundary yang optimal juga bisa berbeda. Kemudian challenge yang ada saat ini adalah membangun satu general purpose dari pattern recognition device. Ini masih sulit sekali untuk diimplementasikan. Oke, ini akhir dari video ini. Selamat belajar.